Jadi pada hari ini saya kuasa hukum daripada Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Jadi kita kesini juga berdasarkan informasi dari penyidik sebagaimana yang teman lihat, yaitu adalah menyambut daripada kedatangan tersangka Christopher Stefanus Budianto. Karena sebagaimana dia dari status DPO, kemudian ada notis dari Interpol, dan kita bersyukur dengan progres perkara ini yang sampai pada saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap Christopher. Penyidik sendiri juga akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kadif Bintar, Pak Kapolda Metro, termasuk daripada Direskrim Polda Metro Jaya. Pertemuan pertama Pak dari wah itu gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget nih untuk mengolah perasaan ini sendiri untuk bisa keluar dari apa ya, kayak bayang-bayang musibah gitu, karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah baru melahirkan, jadi itu berat banget ya. 1,5 tahun ini nih aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak, karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku, rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah. Pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget. Aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu. Kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha untuk aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Pak Vincent sendiri tadi sampai mau mukul. Tapi buat aku pribadi juga suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Bintar, Pak Krisnamukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrim Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa semua kali, benar-benar mengucap terima kasih. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai.
Bang Vincent tadi kan sempat ada padakan nih Bang Vincent, ada sepatah dua patah kata dari dia nggak yang keluar? Nggak ada. Dia saya emosinya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri setelah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan, tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman secara hukum sendiri menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau Berarti tadi sempat main hakim. nanya nonjok aja gitu. Wah, kalau saya dikasih izin dapat video sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau saya unboxing ya. Kalian nanti diundang semua. Coba ya. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke kita juga, dan juga kita percaya bahwa Indonesia tuh ini kok tegak lurus, dan semoga dengan si CSB kita tangkap masalah ini bisa terbuka dan dia juga ya sesuai fakta, dan pada akhirnya kalau emang dia mau berdamai yang kuasa hukum tangan itu, semoga dia juga bisa jujur lah. Kalau memang mau damai nggak apa-apa juga, kita masih terbuka untuk berdamai. Balik lagi ke Kita sebagai korban, saya terutama sebagai korban, saya akan terus kawal kasus ini sampai selesai. Saya minta perlindungannya dari Pak Kapolri, Kapolda, Pak Listio Sigit. Saya mohon dukungannya, perlindungan buat saya. Saya sebagai korban, saya cuma minta keadilan buat saya tegakkan, tegak lurus. Saya percaya hukum di Indonesia pasti bisa memberikan kepastian hukum buat semua warga negara Indonesia. Kak Jedar, ada ini nazar nggak sih kalau dia ketangkap kamu pengen apa atau apa yang akan kamu lakukan? Nggak ada, saya udah di titik ikhlas. Ini prosesnya panjang, karena kalau saya mikirin masalah ini terus-terusan dari 1,5 tahun ini, saya bisa gila. Tapi saya berusaha move on gitu, saya berusaha dekatkan diri sama Tuhan gitu. Saya cuma pasrahkan sama Tuhan. Tuhan mau punya kehendak apa, saya terima, saya jalanin gitu. Saya cuma manusia biasa yang saya juga nggak tahu umur setiap manusia itu berapa lama. Saya cuma bisa berbuat baik, terus berdoa, udah itu aja. Saya sebagai korban pasti mengharapkan keadilan negara kita bisa terus memperjuangkan agar bisa mengembalikan kerugian yang saya alami. Tapi kayaknya aset-aset dari dia sendiri seperti apa sih? Udah disita atau gimana Bang aset dari korban? Kalau emang ada dugaan pencucian uang atau ada angka-angka yang ke arah sana, kita akan kawal terus, karena kita akan berjuang untuk keadilan kita. Jadi kalau masalah asetnya dan segala-segalanya kita belum bisa jawab karena kita juga nggak tahu, ya itu ranah penyidik aja. Tapi so far sih kalau emang ada dugaan money laundering, kita akan kawal akar-akarnya, karena hal-hal ini harus dihentikan, bukan cuma karena ya karena kita juga, istri saya punya nama besar makanya di ini, tapi buat masyarakat juga, biar masyarakat juga tahu bahwa polisi negara Indonesia itu bisa dipercaya dan mau kok bantu masyarakat. Ya semoga ada jalan kebaikan. Jadi sedikit penegasan, mobil berapa, total uang berapa, kerugiannya negara. Jadi kalau masalah kerugian baik itu mobil atau rumah, jadi kita sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke penyidik. Makanya dengan Stephen ini sudah ditangkap, ini kan akan membuka nanti dalam BAP, karena selama ini keterangan dia ini kan belum pernah diambil karena dia melarikan diri. Nah, ketika dia sudah di BAP nanti dicocokkan dengan bukti-bukti dari klien saya Bu Jessica dan Pak Vincent, itu akan terkuak dan nanti itu dalam forum pengadilan. Karena nanti ini kan proses pidana itu kan selesai dari kepolisian, akan di P2 sampai akan dilimpahkan kejaksaan, kemudian akan disidangkan di sidang pengadilan. Jadi kita nggak mau prematur juga bicara masalah kerugian yang akan itu menjadi tarik ulur dari pihak sana, klaim kerugiannya adalah kerugian PT dari sini pribadi, nggak perlu itu.
Karena sebagaimana faktanya CSB sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penangkapan tadi. Nah, jadi kan proses selanjutnya akan tertuang di pengadilan. Hakim yang akan menilai fakta-fakta hukum itu. Jadi nggak perlu saya sebagai kuasa hukum atau kuasa hukumnya CSB saling klaim, sudah kita lihat fakta. Kemarin digugat juga katanya klien saya melakukan dugaan pencemaran, digugat 20M, 50M. Tapi buktinya apa? Ditolak kan putusannya oleh pengadilan, kan begitu. Jadi kita bicara fakta loh. Nah, nanti kalau dia mau bicara lagi ini kerugian PT kayak atau apa ya, haknya dia nanti dibuktikan di pengadilan. Dekatkan diri sama Tuhan, syukuri yang punya Tuhan. Ya, Senyum. anak-anak, keluarga, jangan terus berlalu dalam kesedihan. Menjadi pada waktu ada sih Kak melihat semua pelan-pelan terselesaikan. Bisa yang ini kado Natal. Waduh, kado Natal pengennya yang imut-imut aja. Kalau ini ya kita anggap sebagai apa ya, kerja keras institusi polisi, dan kita berdua bersyukur mudah-mudahan ini bisa terus terbuka. Kak Jess nyangka nggak sih dia ditangkap bukan karena tapi kelalaian dia sendiri, maksudnya sampai melibatkan Interpol dan itu budgetnya nggak gitu. Kita nggak bisa kasih klarifikasi karena kita pun juga nggak tahu ya alasannya dan bibit bobotnya apa sampai dia bisa ketangkep di negara tersebut. Kita pun yang saya udah bilang, kita tahunya dianya itu kuasa hukumnya itu yang rilis press conference bahwa iya di luar negeri, jadi yang kita nggak tahu jawab maaf nggak tahu kita nggak tahu sama sekali nggak tahu. Dugaan saya kemarin di Singapura atau Malaysia, dugaan saya, cuman tiba-tiba dapat link itu terus wah kuasa hukumnya bilangnya lagi di Thailand, baru tahu. Di hari itu juga pas dia posting itu 8 hari yang lalu. Kalau masalah. Kalau langkah kita berdua sih kita ikutin prosedur hukumnya. Ini mungkin pertanyaan lebih tepat buat ke CSB, langkah dia tuh apa? Bertanggung jawab dan mau damai itu ya dia maunya gimana? Tapi kalau dari kita sih kita akan terus kawal dan kita juga akan maksudnya kita juga masih open kok untuk berdamai sama dia. Jadi ya kita lihat aja nanti. Pasti ada win-nya lah. Pasti harus ya kalau nggak berdamai kita ya ngapain? Jess komentarin soal komentar netizen di review ini. Enggak, ini jerawat ini. Kadang kan juga ada tentang jadi modelnya kasus Ya amin, mudah-mudahan kalau didoakan yang baik-baik pasti akan aku aminkan. Tapi ini hanya jerawat saja. Oke. Puas kalian. Udah? Siap. Rupanya kali ini dirimu juga sedang memulai bisnis baru kos nih. Itu nanti aja lah. Oke, terima kasih sayang. Abis ini nggak ada acara besok, nongkin dia lagi. Kita nggak mau undang diri lah, kita nunggu undangan. Kita ikutin prosedur hukum dan kita juga memberikan dia waktu biar dia juga adaptasi dengan cuaca ya kan. Jadi ya semoga kita dapat kabar secepatnya dan semoga prosesnya juga lancar ke depannya dan semoga kalian semua bisa dapat klarifikasi dari CSB tersebut. Oke, terima